Di suatu pasar, terlihat seorang pedagang cantik. Ia pun berkata, "Jual semangka, semangka yang bagus." Datang segerombolan berandalan yang menghampiri pedagang cantik itu dan berkata, "Wanita cantik, apa semangka ini dijamin matang?" Pedagang cantik itu pun menjawab, "Pasti matang, jika tidak aku akan mengembalikan uangnya." Pemuda itu berkata, "Biarkan aku mencicipinya." Ia pun mencoba memakan sepotong semangka tersebut. Setelah itu ia memuntahkan dan berkata, "Semangka ini sama sekali tidak manis. Wanita ini sedang menipu kita. Sialan, kamu berani menipuku. Tangkap dia dan beri dia pelajaran." Sambil memaki pedagang cantik itu, mereka mengacak-acak lapak pedagang cantik itu dan berkata, "Pertama sekali bertemu dengan benda bagus sebaik ini. Malam ini bisa bersenang-senang lagi." Mereka berencana menangkap pedagang cantik itu untuk mereka perkosa. Gadis itu pun berteriak, "Jangan!" Para pengunjung berkata, "Para brengsek ini menangkap orang di jalanan, apakah masih ada aturan di dunia ini? Chou Laosan adalah orang dari Tuan Ketiga Feng, kita tidak bisa menyinggungnya. Sialan, apakah tidak ada orang yang bisa mengatur mereka lagi?" Chou Laosan berkata ke pedagang cantik itu, "Kamu teriak saja, tidak akan ada orang yang datang menolongmu. Sekalipun kamu berteriak sampai suara serak." Seketika itu seseorang berteriak sambil melemparkan sebuah tongkat. "Lepaskan!" Tongkat itu menancap ke bokong Chou Laosan. Ia pun berteriak kesakitan sampai berkata, "Ah, pantatku, sialan. Kakak ketiga ditusuk," ucap salah satu rekan Chou Laosan. Seorang pemuda datang sambil membawa tongkat. Ia pun berkata, "Beraninya menindas kakakku, aku akan bertarung dengan kalian." "Bocah dari mana ini, tidak tahu diri," ucap beberapa rekan Chou Laosan ke pemuda itu. Chou Laosan memberikan perintah ke rekannya dan berkata, "Habisi dia." Tanpa diduga pemuda itu melemparkan tongkatnya ke Chou Laosan. Alhasil tongkat itu bersarang ke mulut Chou Laosan. Ia pun berkata sambil menahan rasa sakitnya, "Cepat, cepat maju." Beberapa rekan Chou Laosan mengepung pemuda itu sambil berkata, "Bocah, kamu cari mati. Ah, aku akan bertarung dengan kalian," ucap pemuda itu sambil mengayunkan tongkatnya ke musuhnya. Mereka pun terkejut melihat tingkah pemuda itu sambil berkata, "Sialan, ternyata hanya berpura-pura hebat, menakuti aku saja, habisi bocah ini, berani menakuti kita." Mereka akhirnya menghajar habis pemuda itu. Melihat pemuda itu dipukuli, pedagang cantik itu berkata, "Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi." Sebuah mobil polisi datang, beberapa berandalan itu kabur membawa Chou Laosan dan berkata, "Polisi datang, cepat kabur, bocah. Anggap saja kamu beruntung, lain kali aku akan menghabisimu," ucap Chou Laosan ke pemuda itu. Pedagang cantik itu menghampiri pemuda itu dan berkata, Ye Han, kamu sadarlah." Ia menangis sambil memeluk Ye Han. Sebuah kalung muncul di leher Ye Han. Ia pun masuk ke dimensi ruang kalung itu sambil berkata, "Di mana ini? Ini giokku." Giok itu pun bersinar dan sebuah kekuatan masuk ke mata Ye Han. Ia pun berteriak kesakitan, "Ah, mataku." Sin pun berpindah di sebuah rumah sakit. Ye Han pun tersadar dan akan bangun tapi terbentur oleh dua gunung yang besar. Ia terkejut melihat seorang gadis yang ada di depannya. Suster itu berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Maaf, aku tidak sengaja," ucap Ye Han ke suster itu. Suster itu berkata, "Jika kamu sengaja, aku akan memanggil satpam." Ye Han pun terkejut melihat suster itu hanya memakai pakaian dalam saja dan berkata, "Tapi, kamu ini sudah terlalu terbukakan." Ye Han belum menyadari ia membangkitkan kekuatan mata tembus pandang. Ye Han berkata di dalam hati, "Ada apa ini? Apakah aku berhalusinasi?" Kakak Ye Han pun datang menjenguk sambil berkata, "Ye Han, kamu tidak apa-apakan?" Ye Han pun menjawab, "Kak, aku tidak apa-apa." Ye Han pun terkejut melihat kakaknya cuma memakai baju dalam saja sambil berkata, "Kak, kamu pakai bajumu." Sambil menutupi matanya, gadis itu mendekati Ye Han dan berkata, "Apa yang sedang kamu katakan? Bukankah aku sudah memakai baju?" Sambil mengecek keadaan Ye Han, dia juga tidak demam. "Apakah otaknya rusak karena dipukul?" ucap gadis itu kebingungan. Ye Han pun berkata di dalam hati, "Kenapa bajunya muncul lagi? Ada apa sebenarnya ini?" Ia pun masuk ke dimensi gioknya dan ia terkejut mengetahui dia mempunyai kekuatan Yin Yang. Mata Yin Yang, apa mungkin mataku bisa melihat tembus pandang? Aku coba saja, ucap Ye Han di dalam hati. Ia pun mencoba kekuatan mata Yin Yang-nya dan melihat suster dan kakaknya. Ia juga bisa melihat berbagai tempat yang ada di rumah sakit sambil berkata, "Benar-benar bisa menembus."
Ia pun melihat lebih luas lagi dan mendapati seorang dokter lagi bermesraan dengan seorang suster. Ia pun berkata, benar-benar sudah tua tapi punya semangat. Ye Han mencoba melihat lagi dengan mata yin-yangnya. Ia melihat seorang suster yang memiliki postur tubuh yang seksi sambil berkata, sialan, masih bisa melihat suster, aku hanya lihat sekilas saja. Sekali lagi, sambil menengok kanan kiri, ia pun melihat suster seksi itu pun berbalik. Ye Han pun berkata, akhirnya sudah berbalik, suster itu pun berbalik arah. Ye Han pun terkejut melihat wajah suster itu dan berkata, sialan, apa gunanya aku memiliki mata ini? Seorang suster membuka pintu dan berkata, keluarga Ye Han, ayo kemari untuk membayar uang rumah sakit. Baik, aku akan segera ke sana, ucap kakak Ye Han. Setelah kakak Ye Han keluar untuk membayar tagihan rumah sakit, Ye Han mengaktifkan mata yin-yangnya untuk melihat. Ia melihat kakaknya dan suster itu di luar, mereka sedang membicarakan biaya pengobatan Ye Han. Suster, apa semua ini cukup? Kalau tidak cukup, aku masih ada lagi. Ucap kakak Ye Han. Suster itu pun menjawab, sudah cukup, adikmu baik-baik saja, sudah boleh keluar rumah sakit. Ye Han pun berkata di dalam hati, setelah memiliki mata tembus pandang, aku harus membuat kakak hidup dengan baik. Setelah Ye Han keluar dari rumah sakit, ia berkata ke kakaknya, Kak, aku ada sedikit urusan, nanti baru pulang. Kakaknya menjawab, pulang lebih awal ya, bagaimana menggunakan mata tembus pandang untuk menghasilkan uang? Ucap Ye Han di dalam hati. Ia pun terkejut melihat ada orang yang bergerombol. Mereka sedang memainkan judi tebak-tebakan dadu besar atau kecil. Seorang gadis cantik yang menjadi bandarnya, ia berkata, mari, pasang taruhannya, besar atau kecil, setelah beli jangan dilihat lagi. Beberapa orang pun memasang taruhannya masing-masing dan berkata, aku 1 juta, aku bertaruh besar. Aku 600.000, bertaruh kecil. Beberapa kali sudah muncul yang kecil di awal, aku tidak percaya ini masih kecil. Aku bertaruh besar, 1.200.000. Sekelompok orang bodoh, bertaruhlah terus, semuanya akan menjadi milikmu. Ucap bandar cantik itu di dalam hati. Ye Han pun mengaktifkan mata tembus pandangnya untuk melihat dadu yang ada di dalam gelas itu. Jumlah total poin 4-10 dianggap kecil, 11-17 dianggap besar. Di sini ada 2, 3, 4 dan totalnya 9 poin. Tuan rumahnya sudah akan untung besar. Ucap Ye Han di dalam hati. Bandar cantik itu pun membukanya dan berkata, 2, 3, 4 kecil. Beberapa orang yang bertaruh pun berkata, sialan, kenapa kecil lagi? Sialan, aku tidak main lagi. Aku hampir kalah 6 juta hanya 1 jam. Aku tidak percaya, mainkan lagi. Bandar cantik itu terlihat sangat senang dan berkata, terima kasih untuk kunjungannya. Ia melihat Ye Han dan berkata, kakak tampan, ingin bermain 2 kali sambil menggoda Ye Han. Ye Han menjawab sambil menunjuknya. Kakak, bentuk tubuhmu sudah terlihat semua. Bandar cantik itu berkata, sialan, kalau aku tidak memperlihatkannya, semua orang sudah akan pergi, sambil tersipu malu. Mau main? Ucap bandar cantik itu ke Ye Han. Ye Han menjawab, baiklah, aku main 2 kali. Ia sambil berkata di dalam hati, kamu yang menyuruhku, nanti jangan menyesal. Bandar cantik itu pun mengocok dadu dan berkata, pasang taruhan, beli dan jangan lihat lagi. Terlihat beberapa orang memulai memasang taruhannya. Aku 1 juta, bertaruh kecil, 2 juta, kecil, 600.000, besar. Ye Han pun melihat dengan mata tembus pandangnya untuk mengetahui jumlah poin dadu itu. Bandar cantik itu selesai mengocok dadunya dan berkata ke Ye Han. Kakak tampan, kamu bertaruh bagian mana? Aku bertaruh besar, taruhan 20.000. Ucap Ye Han sambil menjatuhkan uang taruhannya. Bandar cantik itu terlihat kesal dan berkata di dalam hati. Cih, ternyata orang miskin. Ia pun membuka penutup dadu dan berkata, 4, 5, 6 besar. Terima kasih para bos-bos. Sambil tertawa, bandar cantik itu memberikan uang ke Ye Han sambil berkata, uang yang kamu menangkan, uang ini mudah sekali didapatkan. Hari ini aku pasti akan mendapatkannya. Ucap Ye Han di dalam hati. Beberapa jam berlalu, bandar cantik itu bermain dengan Ye Han. Ye Han terus memenangkan taruhan, 2, 5, 6 besar. Ucap bandar cantik itu. Ye Han berkata, maaf, aku menang lagi, berikan uangnya, sialan, jika seperti ini terus, hari ini aku sudah sia-sia bekerja, ucap bandar cantik itu di dalam hati. Ye Han pun berkata ke bandar cantik itu, kenapa wanita cantik,
tidak bertaruh lagi. Terlihat bandar cantik itu kesal dan berkata, bertaruh lagi, tapi, aku ingin bertaruh yang lebih besar denganmu. Ye Han melihat tubuh seksi bandar cantik itu dan berkata, tidak perlu bertaruh lagi, pasti punyamu yang lebih besar. Bandar cantik itu menjawab sambil memarahi Ye Han. Kamu sudah memenangkan uangku yang sebanyak ini, hari ini kamu harus bertaruh. Ye Han pun berkata, kamu ingin bertaruh apa? Bandar cantik itu menjawab, tentukan menang dan kalah hanya dengan satu permainan. Kita bertaruh seluruh uang milikmu. Ye Han pun berkata, oh, kalau begitu bagaimana jika kamu kalah? Bandar cantik itu menjawab, jika aku kalah, terserah kamu ingin melakukan apa padaku, sambil menggoda Ye Han. Beberapa orang dan Ye Han merona melihat bandar cantik itu dan berkata, hehe, benar membiarkanku melakukan yang aku inginkan. Wah, menegangkan sekali. Aku janji, tapi jika kamu kalah, maka harus berlari dengan keadaan telanjang, ucap bandar cantik itu. Ye Han berkata sambil marah. Mainkan saja, siapa yang takut? Bandar cantik itu menjawab, baik, nanti kamu jangan menyesal. Bandar cantik itu bersiap mengeluarkan jurus mengocok dadunya. Terlihat ia sedang mengocok dadu dengan sangat cepat dan terlihat seksi. Beberapa orang pun berkata, momentum yang sangat kuat. Jika tadi dia menggunakan jurus ini, kita sejak awal sudah dibuat kalah dengan menyedihkan. Bocah itu pasti sudah kalah. Bandar cantik itu mengocok dadu sambil berkata, bagaimana? Apakah keterampilanku membuatmu tercengang? Ye Han pun tidak terpukau oleh bandar cantik itu, ia malah menghitung uangnya. Bandar cantik itu merasa kesal dan berkata, hei, apa kamu bisa sedikit serius? Ye Han pun mengejeknya sambil berkata, orang lemah, brengsek, berani meremehkanku, lihatlah kehebatanku ini. Ucap bandar cantik itu. Setelah selesai mengocok ia berkata, besar atau kecil? Ye Han pun menjawab, aku pilih 3 dadu dengan angka yang sama, sambil menekan tangan bandar cantik itu. Ye Han pun membuka penutup dadu itu dan hasilnya 3 buah angka 6. Beberapa orang pun terkejut histeris dan berkata, sialan, tebakannya benar, ini sudah terlalu hebat kan? Aku tidak pernah melihat yang begitu hebat. Ye Han pun terlihat sangat senang dan berkata, hanya trik kecil saja, sudah membuat malu. Bandar cantik itu berencana untuk melarikan diri dari Ye Han. Akan tetapi Ye Han mengetahuinya dan berkata, wanita cantik, mana kesempatan untuk membiarkan aku melakukan apapun padamu? Bandar cantik itu menjawab, kakak, kamu ingin berbuat apa padaku? Ye Han pun berkata, kita bisa merundingkan baik-baik, lihat piring terbang. Semua orang pun melihat ke atas, bandar cantik itu pun berkata sambil berlari. Hahaha, sekelompok orang bodoh, ini juga percaya. Ye Han menyadari suatu hal dan berkata, penipu, berhenti kamu, aku tidak peduli yang lain, berikan padaku uang kalah taruhan milikmu, sambil mengejar bandar cantik itu. Mereka berdua masih kejar-kejaran di jalan.